Para pemirsa yang berbahagia, selamat malam. Waktu Hong Kong menunjukkan pukul 10.20 menit. 10.20 menit waktu Hong Kong. Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya Anda berkenan menonton video ini di Facebook. Budi Setiawan asli Wong Jowo. Anda sedang menonton live and direct dari kota internasional Hong Kong. Sekali lagi bersama saya, Budi Setiawan. Salam. Pemirsa, saya ingin merekomendasikan kepada Anda untuk menonton video di Facebook ini. Video berjudul Menggagalkan Perceraian bagian 1. Dan video ini merupakan bagian kedua. Pemirsa, harapan dan doa saya, Anda tidak akan pernah mengalami perceraian. Karena perceraian sangat menyakitkan. Perceraian merupakan aib. Perceraian sangat malu dan memalukan. Pahit, getir, pedih, stres, depresi. Saya bisa mengatakan semua ini karena saya mengalami. Sekalipun saya tidak bercerai, tapi dicerai. Pemirsa. Nah, pemirsa, sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting sekali. Apa itu? Ketahuilah, Anda setuju atau tidak setuju tidak menjadi masalah bagi saya. Pada saat Anda melukai pasangan Anda, baik itu istri kalau Anda seorang suami, atau suami Anda kalau Anda seorang istri. Pada waktu Anda sedang melukai pasangan Anda, itu berarti Anda sedang melukai diri Anda sendiri. Kenapa? Apapun agama Anda yang sedang menonton video ini, karena Anda bukan lagi dua, tapi Anda sudah menjadi satu. Kalau Anda sebagai seorang yang beragama Kristen, tentunya tahu bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, oleh badan hukum, melalui lawyer misalnya. Pemirsa, bahkan pada waktu Anda melukai orang lain sekalipun, pada waktu itu juga Anda sedang melukai diri Anda sendiri. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa Anda camkan. Sekali lagi pemirsa, bahwa perceraian itu malu dan aib, apapun agama Anda. Karena itu saya berharap Anda tidak akan pernah mengalami ini. Tentu pemirsa, mengapa perceraian bisa terjadi? Mengapa perceraian bisa terjadi? Pemirsa, saya berusaha merenungkan di tempat di mana saya sudah tidak berada bersama istri dan anak-anak. Yang dulunya saya bisa ke kolam renang, bisa ke fitness center di rumah, saya harus terpisah dari mereka. Tetapi dari sini, dari proses pembelajaran yang Tuhan izinkan, saya diizinkan untuk berbagi dengan Anda, ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemirsa yang berbahagia. Sekali lagi, bahwa perceraian sangat menyakitkan, dan tidak ada seorang pun sebenarnya ingin mendambakan sebuah rumah tangga yang hancur hingga ke titik perceraian.
Pemirsa, pada waktu saya share dengan orang, atau orang tahu tentang keadaan saya, beberapa orang menilai saya negatif. Saya hanya bisa diam. Ada yang langsung mengatakan karena saya selingkuh. Saya hanya bisa diam dan saya mengatakan, oh enggak, karena memang kebenarannya bukan karena itu. Pemirsa, ada yang mengatakan kamu suami yang buruk, gak mungkin kalau kamu suami yang baik istrimu menceraikan. Semua menilai negatif. Dan saya hanya bisa diam dan menangis di hati. Dan saya hanya bisa berdoa, pemirsa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, saya berdoa apapun agama Anda. Saya menghormati Anda pemeluk agama Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Katolik. Tuhan mengasihi semua umat manusia, apapun, bahkan yang tidak percaya kepada Dia, Tuhan pun mengasihi Anda. Ibu-ibu dan bapak-bapak, melalui video ini saya ingin berbagi bagaimana merespon. Sebelum itu, bagaimana merespon kalau terjadi pasangan Anda meminta cerai. Yang pertama, jangan panik. Oh, Pak Budi, tidak mungkin tidak panik. Saya sangat mengasihi pasangan Anda, suami atau istri Anda. Saya sangat mengasihi Pak Budi. Gak mungkin saya nggak panik. Saya pasti panik. Saya pasti terpukul. Saya bisa tahu itu. Saya bisa mengerti karena saya mengalaminya. Kalau bagi Anda yang beragama Kristen, tentu Anda tahu di Ibrani pasal 2, seingat saya, karena dia pernah mengalami pencobaan dan menang. Karena itu dia bisa menolong orang yang dicobai. Kalau dalam bahasa saya katakan, karena Budi, karena Anda misalnya Mas Eko pernah mengalami pencobaan dan menang terhadap pencobaan itu, maka Mas Eko atau Mas Budi bisa menolong orang yang sedang mengalami pencobaan. Pemirsa, memang perceraian atau Anda sedang mengalami sesuatu yang merupakan aib. Tetapi kalau saya dan Anda merespon secara positif, secara benar, tentu dipondasikan dengan berdoa mengandalkan Tuhan, aib bisa menjadi kemuliaan. Tinggal waktu Tuhan yang akan menentukan, sebab dalam bahasa ini dikatakan God's time is the best. Bagaimana merespon pasangan Anda? Jangan pasangan Anda lah. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Bagaimana merespon pasangan yang meminta cerai? Pertama, jangan panik. Kedua, adalah kita harus tetap tenang, berarti jangan panik ya. Nah, kenapa jangan panik? Karena kalau Anda panik, saya dulu panik, ternyata setelah saya refleksi diri, enggak bisa. Refleksi diri, saya dulu sampai, pemirsa, nangis-nangis di depan umum, di depan orang banyak, di bawah kaki istri saya. Itu sebenarnya beberapa orang bilang, kenapa harus seperti itu? Karena pada waktu itu saya begitu tidak siap. Dan saya selalu berpikir bagaimana anak-anak nanti. Karena perceraian itu, anak-anak akan menjadi korban. Itu yang sangat membuat beban pikiran saya.
tentu kangen sama istri pasti. Ibu-ibu dan bapak-bapak merengek-rengek, meminta maaf, ternyata tidak menolong. Yang menolong adalah hormati keputusan pasangan Anda. Sebab kalau Anda memaksa, padahal yang namanya orang ingin bercerai berarti ingin terpisah dari orang yang diceraikan. Saya tidak katakan itu Anda. Orang yang ingin bercerai, orang yang meminta cerai, berarti memang orang tersebut ingin terpisah. Jadi jangan memaksakan, tapi hormati. Beri kebebasan untuk menenangkan diri, sebab pasti ada terluka. Apakah istri saya terluka? Pasti ada terluka. Apakah saya terluka? Pasti ada terluka. Sekali lagi, ibu-ibu dan bapak-bapak, suami istri, pada saat suami melukai istrinya, itu berarti sedang melukai dirinya sendiri, sebab dua sudah menjadi satu. Apapun agama Anda. Berikan waktu untuk sendiri dan merenungkan. Kalau sudah punya pacar, itu urusan dia. Kalau saya secara pribadi sudah lebih dari 1 tahun terpisah dari istri dan diceraikan. Saya tidak, Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Tidak ada tersembunyi di hadapan Dia. Teman-teman yang saya kenal di mana, di tempat kerja atau di mana, saya tidak bisa sebutkan, menyarankan, Budi, ayolah beli perempuan, cuma sekian, nanti aku bayarin. Ada yang berkata seperti itu. Tapi saya mengambil keputusan untuk berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan, supaya saya bisa menjaga hidup dalam kekudusan, kesucian. Tidak main perempuan, tidak beli perempuan, tidak punya pacar. Sampai detik ini saya setia di dalam pernikahan kepada Tuhan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, di Facebook ini adalah Facebook untuk semua kalangan beragama. Karena teman-teman saya SMA, kuliah, SMA, mereka banyak yang beragama berbeda dengan saya. Tapi saya ingin berbagi untuk semua kalangan agama. Untuk semua Anda, mungkin Anda beragama Hindu, beragama Buddha. Berikan penghormatan, hargai keputusan pasangan yang meminta bercerai. Ibu-ibu dan bapak-bapak pemirsa, itu yang pertama, menghadapi seseorang, pasangan yang minta bercerai. Yang kedua, langkah yang harus dilakukan dari orang yang diceraikan. Saya sebagai pihak yang dicerai, apa itu? Saya bertekun dalam doa. Apakah itu cukup? Tidak, karena kita manusia. Tidak cukup hanya berdoa, tapi harus mengambil tindakan. Apa? Improve dalam bahasa Inggrisnya. Improve myself. Memperbaiki diri. Ada 3 area. Mengapa, sebelumnya saya sampaikan, mengapa perceraian bisa terjadi? Karena attraction fall. Sekali lagi, karena attraction fall. Karena sudah tidak ada lagi cinta. Kalau masih ada cinta, kalau cinta tidak terjatuh, selama baik ekonomi, baik apapun, selama masih ada cinta, masih bisa diperbaiki. Kalau Anda beragama Kristen, bagi agama yang beragama lain, mohon maaf, ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Selama ada kasih sayang, ada cinta, semua bisa kembali dipersatukan, dipulihkan. Nah, bagaimana caranya agar attraction that's fall, agar ya tentu yang namanya attraction fall bisa saja sampai pasangan berkata, aku sudah gak cinta kamu lagi, dan ini adalah jalan yang terbaik, bercerai.
istri saya berkata seperti itu saya terpukul, ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya terluka sekali. I do my best. Saya sudah kerjakan sebagai suami untuk ukuran saya, untuk ukuran Tuhan. Saya tahu saya belum sempurna, tapi saya sudah yang terbaik, pemirsa. Menurut ukuran saya, sekali lagi, saya bisa salah juga. Ternyata kok seperti ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pemirsa, saya tidak katakan bahwa istri saya buruk, jahat, tidak. Istri saya sangat baik. Istri saya sangat brilian. Istri saya menjadi pembicara di seminar-seminar. Saya bangga dengan semua itu. Tetapi terlebih bangga kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya dan kepada Anda. Mungkin Anda menghadapi suatu permasalahan. Jangan saya dan Anda bangga kepada Tuhan karena doa-doa kita selalu dijawab. Menurut saya itu salah. Itu boleh kita bangga kepada Tuhan, apapun agama Anda, yang kita sembah. Karena setiap kita berdoa Tuhan menjawab. Oh, kita bangga dengan Tuhan. Tetapi berbanggalah juga karena Dia juga memberi kekuatan kepada saya dan Anda pada waktu kita mengalami pencobaan. Ibu-ibu dan bapak-bapak para pemirsa, improve yourself itu sangat penting. Ada 3 area yang harus kita improve. Ini dari my reflection, ibu-ibu dan bapak, dari refleksi diri, mohon maaf. Dari refleksi diri yang saya terima sepanjang berada di pengasingan. Izinkan saya kata di pengasingan. Saya terasing dari keluarga. Awalnya begitu, sebulan 2 bulan depresi, pemirsa. Ingat istri, ingat anak-anak, gak siap menerima. Hampir gila kalau bukan karena Tuhan. Bisa gila bahkan. Tetapi terpujilah keagungan Tuhan yang Maha Esa. Apapun agama Anda, sekali lagi, Dia memberi kekuatan. Kalau Anda seorang Kristen, ada dikatakan berdoalah dan berjaga-jaga supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi kuncinya berdoa. Dan apa? Supaya tidak fokus kepada masalah perceraian, kepada orang yang kita sayangi. Bukan berarti untuk melupakan, tapi karena kalau fokus masih terluka, belum disembuhkan, kedua-duanya terluka. Jadi izinkan untuk mengalami kesembuhan dari pihak yang menceraikan maupun dari pihak yang diceraikan. Biar mengalami, karena kedua-duanya terluka, pemirsa. Dengan refleksi diri akan ada tenang pikiran, hati pikiran, akan terjadi kesembuhan. Nah, hal yang sangat extremely not easy. If you not contact a person you love most, sangat tidak mudah, sangat sukar sekali kalau Anda tidak menghubungi orang yang Anda begitu amat sangat kasihi. Mungkin itu suami atau istri Anda. Tetapi kalau Anda terus-menerus kontak, kirim tulisan-tulisan, meminta bagaimana supaya bergabung kembali, berarti Anda belum menghargai pasangan Anda yang meminta bercerai. Biarkan mengalami kesembuhan. Biarkan dia juga refleksi diri. Mungkin sudah punya pacar atau mengalami bahkan berselingkuh. Itu urusan dia dengan Tuhan. Pemirsa, sesungguhnya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Dalam hal apa saja. Bapak Presiden Soekarno berkata, barang siapa menabur badai akan menuai bencana. Orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Agama Buddha, Hindu juga saya tangkap hal sama serupa. Sangat mengajarkan hal kebaikan, mengajarkan untuk berbuat baik. Saya mendapat dari teman, katanya kalau agama Buddha, saya ingat saya, bahkan ular pun tidak boleh dibunuh. Hewan tidak boleh membunuh semut, kalau nggak salah juga nggak boleh.
penuh dengan kasih sayang, mengajarkan hal sangat baik. Jadi dari apa yang saya sampaikan, berikan waktu untuk mengalami kesembuhan. Hormati pasangan yang mengambil keputusan untuk bercerai, and not focus on your spouse. Jangan fokus ke situ. Nah, gimana caranya? Nonton Tukul Arwana. Ya, saya nonton Tukul Arwana. Saya sedang menonton Tukul Arwana tadi, pemirsa. Karena hidup kita itu terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh ini. Dan 3-tiganya perlu dikasih makanan, supaya tidak fokus kepada masalah yang bukan untuk melupakan, tapi karena kalau kita terus fokus ke itu, kita akan makin terpuruk, merasa depresi. Jadi ambil langkah memberi makanan jiwa. Jiwa kita perlu dikasih makanan, nonton seperti ini. Roh kita juga perlu dimakanan rohani dengan makanan rohani. Tubuh kita juga perlu makanan. Sekali lagi, tubuh kita terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh kita perlu makanan, makan soto, makan sate ayam, sate kambing. Semua perlu dikasih makanan. Nah, kita harus improve ourselves. Apa saja? Improve your knowledge, your intellectual. Ini dia apa yang saya dapatkan ya dalam refleksi diri. Caranya gimana? Kuliah lagi, atau sekolah lagi, atau ambil kursus, atau belajar apa? Karena life is learning experience. Belajar dari pengalaman, tapi kita terus harus belajar. Selama kita masih hidup, kalau Anda, saya kira nggak cuma di Hong Kong. Di Hong Kong sudah tua, usia berapa, masih terus belajar. Waktu saya kuliah kemarin saat kuliah di Hong Kong, usianya sudah 65, 70. Teman-teman kuliah saya seusia itu masih kuliah. Ada yang 70 masih kuliah, pemirsa. Tidak melihat umur, masalah belajar. Jadi Anda bisa, bukan untuk melupakan, tetapi supaya tidak fokus, supaya Anda tidak terus-menerus depresi. Belajar, mungkin memulai bisnis, melakukan sesuatu yang produktif, yang akan mendukung masa depan Anda. Pemirsa, Anda mungkin yang dari pihak yang diceraikan, kita mungkin di pihak yang diceraikan. Pihak yang menceraikan berbahagia, merasa terbebas dari kekangan mungkin, atau dari apa, karena terbebas dari kita, terlepas dari kita yang diceraikan. Tetapi kita hancur. Kita tidak berdoa yang tidak baik, tetapi apa yang ditabur itu dituai. Meja bisa berputar. Sekali lagi, meja bisa berputar. Bisa diputar meja ini. Demikian juga keadaan orang yang menceraikan bisa diputar. Dari yang membuat hancur, bisa hancur sendiri. Kita tidak pernah mengharapkan hal yang buruk terjadi pada orang yang kita kasihi sebenarnya. Tetapi itulah hukum tabur tuai. Mungkin ada kata-kata yang tidak sependapat dengan Anda, tapi saya masih belajar. Anda boleh menuliskan kalau jika tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan di bawah video ini. Nah, mari kita improve our intellectual. Dengan apa? Dengan kuliah, dengan belajar apa saja, so that we can have better future, supaya kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik dengan belajar. Yang kedua, kita juga harus improve our appearance. Tidak bisa dipungkiri, saya yakin sekali, seorang istri ingin melihat suaminya ganteng.
Jadi kalau Anda suami yang diceraikan, mari kita improve dengan apa? Berolahraga, fisik kuat, sehat. Saya yakin kalau melihat suaminya ganteng, nampak sehat, nampak kuat, istri akan senang juga. Nanti istrinya akan merengek-rengek. Mungkin Anda pernah merengek-rengek karena istri tidak setia, atau Anda seorang istri, suami tidak setia meninggalkan. Ada waktunya orang yang membuat Anda merengek-rengek dan Anda merespon dengan baik dan benar, maka orang yang membuat Anda merengek-rengek akan merengek-rengek sendiri. Tentu kita tidak akan bertepuk tangan pada waktu orang yang melakukan kejahatan terhadap kita dan mengalami hal yang tidak menyenangkan pada orang itu. Kita tidak terus bertepuk tangan. Tidak, itu bukan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu mengampuni. Tidak mudah untuk saya mengatakan semua ini, tapi biarlah Tuhan menolong kita semua. Saya berdoa, saya berharap Tuhan menolong. Selama kita masih hidup, tidak mungkin kita tidak pernah ada kesempatan untuk tidak disakiti. Pasti ada kesempatan untuk disakiti oleh orang lain, tetapi respon kita akan menentukan masa depan kita. Jadi kita improve so that attraction will come back. Ketertarikan akan muncul lagi. Fisik, intelektual, juga financial, keuangan. Anda dulu malas, begitu mengalami kejadian yang tidak mengenal, mari rajin bekerja. Apa yang kita hadapi, pekerjaan itu kerjakan dengan sekuat tenaga. Sekali lagi, apa yang kita hadapi pada waktu itu kerjakan dengan sekuat tenaga. Kalau sudah capek ya istirahat tentunya. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Saya ngajar ini gak gampang pemirsa, sebab saya harus melakukan. Jangan sampai jargoni. Jargoni itu bahasa Jawa. Bisa ngajar gak bisa ngelakoni. Diketawain. Bisa ngajar doang, tapi bukan sebagai pelaku, itu munafik. Saya sangat hati-hati. Saya berdoa saya pun bisa melakukan dari apa yang saya ajarkan pemirsa. Di dalam segala ketidaksempurnaan saya berharap saya bisa memberikan proses pembelajaran di mana saya sendiri juga mengajarkan dari apa yang saya lakukan. Jadi kita perlu untuk improve intelektual kita, fisik kita, keuangan kita, juga kerohanian kita. Tidak sedikit Anda mungkin yang beragama Islam melihat seorang pria yang tekun beribadah, tekun sholat. Wah, ini nanti bisa menjadi seorang imam yang baik di rumah, sebagai kepala rumah tangga. Seorang wanita bisa seperti itu. Juga seorang pria. Kalau Anda orang Kristen melihat ada seorang wanita yang suka pergi beribadah, tekun berdoa, pria akan, wah ini nanti akan bisa menjadi istri yang baik, menjadi yang ibu yang baik bagi anak-anak, yang mendoakan, menjadi tiang doa. Itu pemirsa, mencapai kedewasaan rohani. Banyak orang lulusan kuliah pemirsa sampai master, tapi tidak dewasa secara rohani, dan itu berdampak pada karakter. Kuliah seharusnya membuat brilian, membuat cerdas, membuat knowledge lebih daripada yang tidak kuliah. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak kuliah, bahkan hanya lulusan SD, lebih cerdas, lebih brilian, lebih dewasa. Biasanya orang yang rendah hati, yang tidak sombong, dan yang dewasa juga secara kerohanian. Dewasa secara kerohanian bukan berarti harus pergi ke gereja kalau Anda orang Kristen tiap minggu atau tiap hari 10 kali. Tidak, banyak orang tekun pergi ke gereja. Saya tidak ngomong ke agama yang lain supaya tidak menyinggung. Tapi ternyata karakternya tidak baik juga ada.
sifatnya masih suka bentak-bentak, kata-katanya kasar. Nah, karakter kedewasaan rohani itu dari hati pribadi sendiri dengan Tuhan, dan hanya Tuhan yang tahu. Sebab yang namanya ibadah, hal berdoa, hal berpuasa, hal memberi sebenarnya bukan untuk dipamerkan. Dan ini berbicara kedewasaan rohani, bukan untuk dipamerkan. Kalau orang pamer-pamer, suka memberi, dipamerkan, itu namanya show off, pamer. Dan itu bukan memuliakan Tuhan, tapi ingin memuliakan diri sendiri, ingin dipuji, ingin beribadah, inginnya dilihat orang. Enggak. Ini tidak berbicara untuk agama apa sekarang, enggak. Semua sebenarnya hal memberi, hal berpuasa, hal berdoa itu sesuatu yang sangat, kecuali memang bagi Anda yang puasa mungkin secara seluruh dunia itu lain lagi. Tapi kan ada juga puasa-puasa pribadi. Kalau Anda orang Islam kan ada puasa Senin Kemis. Kalau orang Kristen juga ada puasa mungkin seminggu 4 kali, atau puasa 3 hari 3 malam gak makan gak minum, misalnya seperti itu. Kalau orang Jawa bilang puasa mati geni, 3 hari 3 malam gak makan gak minum, itu lemah sekali. Itu sangat lemas. Kenapa bisa bilang saya melakukannya, pemirsa? Dan lemas sekali, mengalami dehidrasi ya, kekurangan zat cairan. Baik, jadi kita perlu untuk mengimprove area-area tersebut. Saya berharap Anda kalau ada waktu bisa tuliskan, dan Anda bisa terapkan. Ini bukan hanya bagi seseorang, dan saya berharap itu bukan Anda yang mengalami konflik rumah tangga. Kita harus improve beberapa area yang sudah saya sebutkan tadi. Knowledge, supaya apa? Banyak, tidak sedikit. Saya ingin menikah dengan orang yang cerdas, nggak begitu ganteng nggak masalah, nggak begitu cantik nggak masalah, tapi yang brilian, yang cerdas, tidak sedikit. Ngapain menikah dengan orang bodoh, nggak bisa menolong saya? Cantik sih cantik, tapi bodoh, tidak sedikit. Jadi perlu knowledge, improve. Misal, sekali lagi mungkin pendapat saya bisa berbeda dengan pendapat Anda. Anda bisa saja untuk menambahkannya. Harapan dan doa saya tentunya, kalau Anda mengalami, jika ada yang menonton video ini sedang terjadi konflik, harapan dan doa saya bisa terjadi pemulihan. Pemulihan keluarga, bahkan yang sudah bercerai, bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tapi ada catatannya, selama orang yang dicintai belum meninggal, orang yang diceraikan belum meninggal, orang yang menceraikan belum meninggal, atau orang yang diceraikan atau orang yang menceraikan belum menikah lagi dengan orang lain. Kalau hanya sekedar sudah punya pacar, 50-50, setengah, 50-50 kalau sudah punya pacar. Tapi kalau sudah menikah ya jangan diganggu. Itu kesalahan dari orang. Nggak ada yang salah, bukan waktunya untuk menyalah-nyalahkan. Kedua-duanya salah. Karena saya yakin pasti kedua belah pihak terluka. Lakukan dalam masa-masa Anda terpisah dari keluarga, bukan untuk di kamar terus. Pergi keluar dari rumah, mungkin nonton film lawak, main gitar di taman, jalan-jalan. Jangan sendiri dan mengutuki diri, kok seperti ini, marah sama Tuhan, nasibnya kok begini. Jangan, pemirsa. Tidak sedikit ternyata, dan saya harap itu bukan Anda, marah sama Tuhan. Lakukan sesuatu, your passion. What is your passion? Apa yang merupakan kesukaan yang membuat Anda bergairah? Misalnya menulis buku, menulis cerita, atau lakukan sesuatu yang produktif, pemirsa. Atau berolahraga seperti saya sekali lagi tadi. Saya olahraga, pemirsa. Olahraga jadi makin kuat, pemirsa. Mensana in corpore sano. Ya.
Apalagi pemirsa, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi harapan saya betul-betul jika itu Anda alami, maka pemulihan terjadi, Tuhan kiranya menolong. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Anda. Mungkin Anda menonton video ini. Harapan dan doa saya sekali lagi ada Ibu Ani Elizabeth, ini agak lama ini, Ibu Bernat Huta Barat. Salam dan salam. Ada Ibu Rina Mila sedang menonton juga. Sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, perceraian itu sesuatu yang bad example. Bad example, bukan contoh yang baik. Not good example. But if you experience this, do the right things. Lakukan hal yang benar. Itu bagian saya dan Anda, dan andalkan Tuhan. Saya kira ini dulu. Mohon maaf jika mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan, tapi lahir dari hati saya. God knows everything. God searching our heart. Ya, jadi Tuhan tahu segala sesuatu dan menyelidiki hati kita. Hanya satu tujuan saya, kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap terus bertekun. Waktu saya SD pemirsa, itu ada tertulis di sekolah dasar, tingkatkan iman, takwa, terampil. Saya setuju, itu dari kata-kata yang sangat bermakna. Selama kita hidup, kita harus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan keterampilan. Selama kita masih menumpang di bumi ini, kita bersaing dengan orang lain, sehingga kita harus meningkatkan juga keterampilan, kemampuan kita. Stay away, stay strong. Sebagai tanda menghormati keputusan orang yang minta bercerai. Jika Anda orang Kristen menonton video ini dan ada pihak yang minta cerai, saya bisa menyarankan, mungkin berbeda dengan Anda, jangan tanda tangan. Sebab apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kiranya Tuhan menolong, dan Tuhan menghibur, dan Tuhan menyembuhkan. Dan saya mau informasikan bahwa saya akan ke Indonesia di bulan Agustus tahun ini, ke 16 kota. 16 kota, Batam, Bali, Surabaya, Medan, Riau, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Semarang. Wow, ada 16 kota. Jadi harapan dan doa saya kalau ada waktu Anda bisa menonton penjelasannya di YouTube channel Budi Hongkong. Saya masih belajar ibu-ibu dan bapak-bapak, tetapi saya sangat senang sekali Anda berkenan juga untuk berkenan menonton video ini. Saya yakin dalam bahasa Inggris, dan itu I strongly believe, saya begitu kuat yakin from my heart, I have something that you don't have, and you have something that I don't have. Kita saling memperlengkapi. Ada saudara saya, teman SMP, Bapak Haji Lilo Sularso sedang menonton, senang sekali. Pak Haji Lilo Sularso orang yang sangat toleran. Saya tidak bisa berjanji bisa ketemu atau tidak Pak Haji Lilo Sularso. Saya akan ke 16 kota di bulan Agustus ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Waktu kita SMP dulu kita nakal sekali. Saya bisa pecahin atap sekolah. Kita dulu ikut pencak silat juga kita. Wow. Itu zaman dulu. Tapi sekarang Bapak sudah, setahu saya sudah haji ya Pak Lilo Sularso, selalu tekun beribadah. Dan Bapak sangat toleran. Terima kasih. Sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, kembali harapan dan doa saya Anda memiliki keluarga yang sakinah mawaddah, yang penuh
dengan kedamaian. Itulah dambaan setiap keluarga. Nama saya Budi Setiawan. Salam sukses selalu dari Kota Internasional Hong Kong. Dan semoga saya bisa membuat video berikutnya dan Anda ada kesempatan dan mau menonton video saya. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Ya pemirsa, jadi ngomong lagi, ada penonton yang pernah dari awal-awal pembuatan video saya dibilang oleh penonton koplak, orang gila ya katanya. Dicaci dimaki pemirsa. Tetapi saya merespon sebagai modal untuk saya memperbaiki diri. Segala cacian sebagai makian, tidak terus kemudian balik mencaci maki. Ada yang menilai saya sombong. Saya jadi introspeksi diri, ya kira-kira kesombong saya yang di mana? Apa penampilan saya sangat apa adanya seperti ini. Jadi ya enggak apa-apa. Orang mau menilai sama kita bagaimana ya enggak apa-apa. Tetapi yang jelas ini Facebook Budi Setiawan Javanis, itu Facebook saya. Dan di YouTube, channel YouTube Budi Hong Kong itu channel saya. Orang yang mengatakan saya koplak enggak bayar sama saya, dan saya juga enggak bayar sama orang itu. Jadi kalau enggak suka sama video saya atau enggak suka sama saya, ya sudah, enggak usah nonton saya, enggak usah nonton video-video saya. Selesai. Saya membuat video, tentunya saya perlu penonton, dan penonton juga perlu saya kalau video-video saya bermanfaat. Betul? Dan saya membuat video terus terang, bukan untuk show off. Harapan dan doa saya betul-betul membawa makna, bermanfaat bagi kita semua. Nama saya Budi Setiawan. Terima kasih. Ketemu lagi.